شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Syekh Nawawi lagi isi Mekah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita, orang tua kita, Abah Nuril sekeluarga, dan juga Romo Kiai Haji Wahid Marianto, Mada'anallahu bi kulli hayati. Hadirin jamaah majelis amanati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan limpahan rahmat, karunia dan kenikmatan yang begitu luar biasa, yang begitu banyaknya, yang pastinya apabila kita menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga salawat dan salam juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, para guru-guru kita, wabil khusus semoga sampai kepada kita umatnya, wabil khusus yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita menginjak acara inti pada malam hari ini, yaitu kelanjutan kajian kitab tafsir Jalalain yang akan dibawakan oleh guru kita, orang tua kita, Sohibul Fadilah wal Karomah, Al-Alim Al-Alamah Romo Kiai Haji Wahid Marianto. Kepadanya langsung saja kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman baru saja mendengar membangun Islam di negeri ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala muslimin subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil kitabina. Bismillahirrahmanirrahim. Faman aqlama mimma ditaro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlama mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum wa an ayatihi tastakbirun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini
membagikan ayat menerangkan tentang orang yang nggak percaya dengan ayat-ayat Allah, artinya nggak percaya sama Quran. Kemudian sudah nggak percaya dengan Al-Quran, Quran mulai dipintar-pintutkan. Ya udah kan biarin aja gitu. Ini nanti ada penistaan agama, kalau saya juga biarin aja gitu kan. Urusannya yang atas kalau nista atau tidak nista ya. Gelong dong tidak, akhirnya rame kan. Kata ini nista, kalau ini enggak. Ada yang ngomong anjing nama ini orangnya nista. Kadang-kadang memahaminya tidak sempurna, itu separuh-separuh. Ada Mas Yakut itu dialog, diajak dialog. Saya pernah datang di tempatnya ke AJC itu apa ya? J-nya itu Jews Yahudi itu. Pokoknya tempatnya orang-orang Yahudi, dia diajak dialog. Redaksinya kalau sempurna dibaca dari awal, Mas Yakut itu menginginkan cobalah kalian itu punya agak keinginan untuk meninjau lagi ya kitabmu. Ada nggak metode yang terbarukan gitu, juga memahami Al-Quran juga begitu, memahami yang lainnya, masalah kitabnya orang Yahudinya gitu. Kan perlu tinjauan lagi tentang penafsiran ayat itu. Betul, Quran itu relevan gitu kan. Cuma kitanya itu bagaimana merelevansikannya dengan yang sekarang gitu kan. Dengan ayat Qatilul musyrikin dipakai sekarang. Nah, nanti akan repot ketemu orang musyrik di jalanan, buat digolong. Dilihat ketika itu apa kejadiannya. Ada orang mengatakan Quran adalah sejarah, rame, katanya penistaan. Tapi yang dibaca oleh Abu Anak Munafusul Hasan Al-Qasas, cerita itu bukan sejarah. Sejarah dari sekian banyaknya itu cerita isinya, ya sejarah. Orang mengatakan Quran adalah sejarah, mujizat iya, malah banyak ceritanya. Marah, keblinger, Anda dajjal. Ini pemahaman yang begini ini kan. Padahal Quran saya menunjukkan dibutuh tak malun, tak lamun, dibutuh tak kilun. Suruh mikir, punya otak itu. Artinya dikembangkan pemahamannya Al-Quran itu terhadap relevansinya sekarang. Metodenya macam-macam. Coba sampai baca lah. Biasanya kalau kita ngomong ini, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Dilalil Quran. Banyak sekali tafsir. Para ulama menafsirkan itu kan sesuai dengan keahliannya. Ada yang ahli sosiologi dan politik di Dilalil Quran, Said Sabiq. Dia ceritanya dari sisi politik. Kalau ente yang tukang makan, ya bagaimana sisi daripada penafsirannya orang tukang makan? Iya kan? Diilah bikuisin gila jadi kata sidai wajah soi banyak keadaan. Adil baik. Terus lapar
Iya, makan banyak. Wal fajri walayalin asr. Wal fajri demi waktu fajar, walayalin asr. Wasabti wal layl. Ganjil genap. Sama orang IT dipahami itu multi IO. Satu. Walayalin asr. Bilangan itu 1 sampai 9 baru ada 0. Artinya kan beda. Masabti wal layl. Ada siang, ada malam, katanya on, yang satunya off. Sampai mengalami sumbu bukul umyung pahun layar siun wajahul mertua gak marah-marah Metro Mini. ya pas tapi maaf ada sumbu bukul umyung pahun bukan beri kebebasan untuk asal mengerti kaidah-kaidahnya untuk menafsirkan syarat-syaratnya. Bongkar mobil itu kan harus punya alat. Memang bongkar mobil bisa pakai gigi, gragotil, kan ada alatnya. Tafsir Quran mau dibongkar ya nanti alatnya ada nahwu, ada sorot, ada balaghah, ada mantik. Usulnya bagaimana? Asbabun nuzul, cerita asbabun nuzul itu namanya. Kenapa ayat itu diturunkan? Itu kan cerita kan lagi. Maka itu sejarah. Ashabul wurud di hadis. Padahal Islam begitu komplit sekali. Agama lain tidak punya. Menceritakan tentang hadis sampai dengan Rasulullah. Dan satu menceritakan lagi sama Rasulullah. Berbeda-beda redaksinya, yang satu begini, yang satu begini. Kan biasa punya orang ada di kampanye. Kok dilarang dia punya namanya Imam Bukhari yang punya daya ingat sangat hebat sekali. Mana Imam Bukhari hebat? Ribuan hadis ya, tulis satu kalimat. Menceritakan ada si A, si presiden, terus ke atas kok nggak ada si D, wah ini hadis nggak benar. Di sisi lain ada komplit, tapi kok salah satunya ada yang bejat di nyakanya. Misalkan kalau kencing nggak cebok, menurut ahli hadis hilang. Kalau ente kan biasa aja, bisa dipertanggungjawabkan tentang hadis. Orang kebiasaan kalau kencing nggak cebok itu diragukan pembicaraannya. Jadi jangan coba-coba manfasar Al-Quran birohi. Dia merasikan itu dengan pendapatnya tanpa ada ilmu pengetahuan tentang tafsir. Kalau dia tahu nggak tahu nggak mau pakai tafsir-tafsiran begini, langsung aja pakai terjemahan daripada departemen agama dikutip langsung ngaco gitu. Orang dinanyakan kenapa sinatun, kenapa sunatun, kenapa sanatun, bingung. Kan sinatun wala naum, sanatun lain, sinatun Arab gitu, dia nggak ngerti. Sinatun natuk, sanatun tahun, sunatun hadis, perilaku Rasulullah. Nah, beda doma, kasroh, fathah. Tulisannya sama dengan sin, nun, tamal. Nah ini sudah nggak percaya sama Quran, ditaklid. Waman al-ulama manintaro Allah tadi qala uqiya ilayya. Ini yang sebuah juga tapi orang itu bukan malah doa.
Udah, rame kan di situ. Tapi atas dasar inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dijaga sama Allah. Siapa jajarannya Al-Quran. Ingat sekarang lagi mode, banyak madrasah-madrasah yang mengatakan tahfidzul Quran, isinya diisi kelompok-kelompok Khawarij. Yang melaksanakan tidak hafal Quran, repot. Banyak bos, bikin-bikin supaya ngetop. Saya punya perusahaan lagi ini pergi ke Lido sana ada tanah bikin madrasatul Quran, madrasatul Quran. Kalau saya sih berat itu, juga itu berat bikin madrasatul Quran itu kan. Udah gampang. Ya ngaji biasa saja lah. Metode-metode budaya, sahabat, kasrobi, ibu itu kan namanya metode budaya. Begitu juz amat dibuka ada gambar gigi, waktu kecil kan takut itu gambaran lepek. Lama makros kan, harus di sini, anu di sini. Itu metode paling lama kan metode budaya. Sekarang ada kiloati, kiloatuna, ada macam-macam. Kadang-kadang saya lihat tulisannya itu bukan bahasa Arab. Larana, apa larana tuh? Asal tulis la malih fatwa ro anu terus nah itu larana apa larana? Nanti ada bal-balan sepak bola yang penting tulisannya Arab. Terus nanti ada titik apa biasanya anta bahlul gitu kan, bahlulun gitu. Memang ada bahlulun di Quran. Atau kadang-kadang itu bisa tulisnya itu bisa, Quran nggak bisa dipisah. Wawunya di sini, kalau wal fajri mungkin wawunya wawu atam. Yang lain, amma yatasaalun, ammanya masih yatasaalun dia di sini, taknya di sini saalun nggak bisa. Kecuali ila di sini atau di sini bisa. Banyak sekarang itu. Terus ngomong ini zaman akhir, dajjal, ini dajjal kayak ini juga dajjal. Banyak itu di situ. Dajjal-dajjalin orang. Saya tahu dajjal aja gitu kan. Ini dajjal ini zaman akhir zaman. Nabi lahir itu sudah akhir zaman. Ini kan begonya 2 kali. Nabi Procomoa itu nabar akhir zaman. Kiamat udah deket, ya dari itu juga mulai Nabi lahir itu udah deket. Perkara kiamatnya kapan? Nah itu yang susah. Itu jual itu Nabi Muhammad mau sampai dengan menjelang mati orang dolim itu ayo terus dulu bersama malaikat. Gua bahas itu, terus. Tapi jangan sampai terus dia akhirnya itu orang-orang begitu. Jangan sampai dia itu mendapatkan husnul khotimah. Dia yang ingin sama ulama dibalik sekarang mereka lah yang mengingat kita sehingga saya atau dikriminalisasi. Dia yang buat kriminal kok. Dia ditangkap dia apakah melanggar aturan undang-undang. Bukti bahwa dia itu salah kan melanggar undang-undang. Kok dikriminalisasi? Dan ulama kata kiamat kan musibahnya. Nggak ada. Rame belum siang, nggak ada tuh. Tapi kurang
kan ya, masalah begitu kan ada dari dalam, ada di luar. Biasa sih mereka meledek biasa. Terutama orang NU diledek-ledekannya biasa. Gorengan kemarin itu ramai benar. Apalagi muncul lagi dibuka file yang lamanya yang itu ngomong di depan persatuan orang Yahudi, tapi tidak urut. Inginnya supaya kalian itu tidak menjajah, mari kita buka. Kita untuk apa sih sebetulnya yang diinginkan? Memang betul ada di Quran, Bapak Dornakum alamin pakai itu. Kalau di Quran kamu ada, aku adalah bangsa yang terpilih, mau apa lihat surat Bapak ini. Tapi nggak terus orang Yahudi itu menjelaskan. Kalau ada ikut kepada ajaran Nabi Musa, ternyata kan nggak bikin sapi sendiri, bikin ini sendiri, sampai akhirnya Nabi Musa nggak sampai ke Baitul Maqdis. Kasihan Nabi Musa. Tapi perjuangan, ketemu ngobrol sama Tuhan adalah Nabi Musa. Wakala mau Musa taklima dan jengkang. Untuk sampai nggak pernah jengkang itu kan mau milih mau apa pakai apa bebas mengatakan Muhammad dulu. Wa ukhriju aku sampai ayo keluar kamu sampai di sini tidak begitu. Itu masih tetap nggak percaya bakalan akan begitu. Masalahnya kan belum kejadian dari tetap wangkot apa nentang. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Masih tetap kelompok-kelompok itu kalangan azab. Bukannya langsung begini. Walakot jitumuna furoda. Bismillahirrahmanirrahim. Walakot jitumuna furoda kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwarnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladzina za'amtum annahum fikum syuraka' laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat atau pertolongan bersamamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Ini kan cerita nanti. Udah diperiksa semua, udah manut, udah selesai, di akhir yaumul kiamat malaikat ledek. Anda kalian kan tak percaya Allah, percayanya sama ini ya. Menjadi musyriknya itu kan. Ayo datang ini loh, coba bantu kamu. Nantinya akan terjadi itu penghambaan terhadap selain Allah. Itu yang repot. Penghambaan terhadap selain itu ya sirik kan ini kan. Biasa kau ngomong gede-gede, biasa patung gede-gede, udah mereka ayo, mereka datang dulu. Nah sekarang lagi rame
Justru yang lucu kan begini, yang di garis depan itu adalah tentara chatnya. Chatnya itu banyakkan ahli sunnah wal jamaah. Nah ketemu orang Ukrainianya lagi itu orang Islam. Jadi ketemu orang Islam, ketemu orang Islam betul di situ. Yang satu mengatakan foto itu, no orang Ukraina presidennya Yahudi. Wah, kok panas gitu, mau bela negara sini, mau bela negara pro. Yang ada dalam ceritanya, yang banyak kan itu, wow, itu kan gelobing itu, wow, pasukannya Rusia dan sekolah, ada orang ceknya, bangsa Cechen, dia nggak kuat ikut orang lain, harus ikut ke Rusia. Ini ceritanya begitulah. Lakot takut sampai itu wakola antum matung tuntas amu. Ya udah. Bilang semua harapan ketika itu. Karena sudah ada. Wa ingkana illa sayhata wahidatan. Wa inna apa mainkan illa sayhata wahidatan. Yasin apa? Wa idahu sokatan wahidatan, kesehatan wahidatan. Pokoknya satu pejetan kamu tuh dibandingkannya lewati semua tuh selesainya. Nantinya pada yaumul maksad pejet itu bagian itu kata notnya nggak tahu malaikat siapa itu. Jet aja terus pada bangun itu 23.000 tahun lalu yang bangun sesuai dengan kabilahnya masing-masing. Tapi belum tentu karena panasnya sakit itu nggak perlu saudara, nggak perlu banget. Enak tuh melihat begitu. Obat gak telanjang semua, tinggal pakai kacamata hitam. Lewo. Yang banyak, yang pendek, ada yang gondrong, ada yang kalau motong nggak pakai gunting, pakai rokok kretek. Ada yang aku tuh masuk WC, rokoknya udah dalam, iseng-iseng. Keriting lah, ini bagus tapi keriting itu ada betul-betulnya. Nyoba yang di bawah itu pakai topang bawah. Yang aku aja menurut saya juga begitu dulu begitu. Inna Allaha falikul hubbi wa falikul habbi wan nawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha falikul habbi wan nawa. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Sungguh Allah menumbuhkan butir padi-padi dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.
kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Iya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Aku jadikan dari yang hidup ke yang mati, dan yang mati ke yang hidup. Kan udah jelas dikacang mati, tubuh gede, maka yang mati yang main itu nanti raminya sama ayam apa telur dulu. Tapi itu adalah merupakan tanda ayat kebesaran Allah. Mereka tahu, tapi tidak akan iman, tidak akan mendapatkan hidayah. Enaknya itulah Islam turunan. Nggak usah pakai ilmiah lagi kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi aja mencari bintang. Oh itu Tuhan saya lihat ini. Saya ternyata bukan. Ente tinggal meneruskan aja kan. Begitu lahir diadami, dikomati, masih secepat yang masih tampil. Zalikumullahu wa atatul fadl balik ke isbah. Menjadikan pagi, menjadikan malam. Tapi ada ayat yang di sana, wa ja'al laila sakanan. Kalau malam itu untuk istirahat. Kalau di sini lain malam itu tambah ramai. Pasar malam di sini Nocturno. apalagi bulan puasa sebentar lagi menghidupkan malam Ramadan seakan-akan sholat 3000 tahun. Enak kan? 3000 tahun Ramadan cuma 3 bulan atau 30 hari. Kamu nggak usah apa-apa lah begitu, melek aja, ambil gaple. Rajab kan sudah sebulan dulu kita puasa Rajab. Puasa 1 hari seakan-akan 1000 tahun. Puasa Rajab aja 1000 dibagi 30 berapa tahun. Itu kalau gitu nggak puasa apa-apa. Nggak tahu yang dimaksud itu adalah sholat sunnah. Perkataan sunnah, puasa sunnah mengcover yang wajib. Yang ada sunnah itu menutupi kekurangan wajib. Kurang takbirnya, kurang apanya itu pakai sholat sunnah. Gak bisa sholat sunnah itu nambal kamu yang ketinggalan atau sengaja ditinggalkan. Yang saya banyak sengaja yang ditinggalkan, keter itu. Balik ke isbah menjadikan waktu. Wa ja'ala lain sakir wasyamsi wal qamara husbana. Dzalika takdirul azizil alim. Jadi kan ayat apa tadi itu disebut berapa kali? Ada rahasianya. Jadi baca aja lah sekarang. Saya takutnya sombong gitu kan. Kalau kata belasan nanti sombong baca semua tuh. Kenapa masih apes? Itu kan yang repotnya kan begitu. Di dinas siratal mustaqim kok masih siratal mustaqim. Mau suruh ke Progadung, mereka ke Cipinang. Nur, Progadung, belok ke Cipinang. Pengennya siratal mustaqim. Udah sepi Pak Kiai. Udah Sepi. sepi, Progadung dia sekarang sepi. Kalau dari itu aja sepi, kadang-kadang ada bapak mobil polisi aja di situ. Dulunya ramai di situ. Dekat rumahnya Dakun dulunya kan ramai, sekarang Pablo. iya. Itu ada lapangan di belakangnya. Wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu
Iya. Berdasarkan petunjuk ini ilmu maritim dan di rumah dari berbagi. Jadi dia ilmu maritim karena dia ahli tentang maritim. Oh, bintang sana tuh Semayu. Oh, di sana bintang itu arahnya ke Brebes. Iya kan begitu ilmu perbintangan. Maka akhirnya kamu kan ahli ujung ilmu perbintangan. Orang yang pemirsa pada mau terlewat untuk ini nanti aku dapat bayinya begini gitu. Itu ilmu tebak-tebakan bukan ilmu ujung-ujung, itu ilmu perbintangan gitu. Scorpio lawannya apa gitu. Koton. Kotosan ayat dari kaum yang lamun. Bagiannya iya berarti yang ngerti, yang paham. Bagi yang ngerti sih bilang begitu. Ada cerita yang menaksir. Wakala Suhaib Al-Rumi radhiyallahu anhu. Gak tahu Suhaib di sini kayaknya tabiin apa sahabat. Suhaib berkata Al-Rumi itu kepada istrinya, bahwa ada batu bisa sebesar ini. Istrinya tuh sibuk kalau malam tuh mirip, nggak tahu kapan bikin anaknya. Terus Inna Allah ta'ala laila sakana illa li Suhaib. Inna Suhaibnya dia tuh sibuk gak pernah ngurusin istrinya itu sih. Kalau sudah malam diri buka sholat, apalagi dia kalau ingat neraka pasti dulu ini. Kalau ingat neraka langsung berangkat ke Cipinang. Di sana tuh baru neng-neng itu, oh inilah rupanya yang dikatakan neraka jahanam. Baru lewat ke Mas, kemana? Nerakanya mau nyolek. Dia sudah tidak lagi memberikan malam itu merupakan suatu ketenangan di balik yang ada manusia begitu. Jangan kasus yang lirik. Satpam security juga di balik mas ya. Orang suruh tidur dia cari duit malam-malam. Dan di security dan balikan ya. Artinya tidak semua mayoritas malam itu dijadikan karena tenang sakinah. Mayoritas ada yang tidak begitu dalam mencari rezeki, tapi tidak banyak. Kalau di itu masa 1:2 nggak ada. Paling satu satpam yang tidurnya ada 100, 1:100 gitu. Zalika takdirul azizil alim al-jami'u jami'u. La yumani'u wa la yukhaliful alima bi kulli syai'in wa la ya'zabu min ilmi mithqala dzarratin sama. Zalika takdirul azizil alim. Tadi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan dari barang mati menjadi hidup, dari hidup mati, siang pagi semuanya adalah tanda-tandanya bintang, itu semuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kekuasaan dari takdirul azizul alim. Belum lagi nanti penerangan wa ayatul mulailah jasmuna pegang bulu wasabu tadil mustaqbalillah dari takdir. Itu kalau wasabu tadil mustaqbalillah itu tentang perputaran bumi. Saya nggak bisa menerangkan karena saya
Tapi semuanya di kaumin yang lama. Kalau itu pengen ngerti ya silahkan dikaji. Ayat kulun. Pengertiannya ya'rifuna al-haqqa, mengerti tentang kebaikan, wa yasaniduna al-batila, mencari kepada kerusakan. Tidak hanya sekedar pandai saja, tapi juga dengan pandai dengan ilmunya, tahu mana yang benar, tahu mana yang tidak benar. Ente pinter kerjanya untuk bunuh orang lain, bikin obat, bikin senjata, nanti cepat lagi itu sudah. Kalau untuk mempertahankan kerja beda lagi gitu kan kita belum selesai ngomongnya. Wawaladhi amisakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu haliran nukhriju minhu habban mutaratiban wa minan nakhli min tal'iha kinwanun da'imatun wa jannatin min a'nabin waz-zaytun war-rumman mustashbihan wa ghayra mutasyabih. Unzuru ila thamarihi idza athmara wa yan'im inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Kata saya dulu, wa huwallazi ansa'akum min nafsin wahidah. Allah yang menjadikan dirimu kalian ini dari satu orang. Benar enggak itu? Percaya enggak? Min nafsin wahidah. Ayo. Kamu masih tetap bapak kamu kan, ibu kamu. Tetap asalnya itu Nabi. Ada orang itu lahir di dunia nggak ada bapak ibunya. Ada orang yang ada bapak ibunya nggak ada bapaknya. Ada orang itu bapak ibu. Ada orang yang menentang orang tuanya yang alim. Ada orang istrinya solehah, suaminya bejat. Oh, ada istrinya bejat, suaminya soleh, Nabi Lut. Jangan kaget terus langsung ngomong, wah, itu kan anaknya kiai. Dia tidak dapat hidayah. Anaknya kiai kok begitu? Insya Allah anaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Adam, bunuh adiknya, kan ada saudara. Cerita apa contoh itu siapa ya? Jangan terus dibawa-bawa. Min nafsi wahidah itu mustaqarrun. Kalimat mustaqarrun itu ada ditaruh, ditetapkan di dalam kandungan. Anda mau mustaudaun dititipkan. Sperma itu adanya di ini buat ahli biologi, ahli kedokteran. Oh, apa sih mustaqarrun? Kenapa pakai mustaqarrun? Dicari kan, dipelajari. Kalau kita kan enak kerjanya aja, buat jadi apa enggak? Jadi keguguran terlalu kenceng nodoknya. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi nabata kulli syai'in. Percaya mereka itu. Tapi jangan iman.
Kita yang sudah percaya iman itu jangan sekitar itu. Itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi orang kampung. Mau panen walaupun panennya di mana selamatan. Ini apa? Mapak Sri katanya, atau Sri Bobok apa Serigala. Itu ada di kampung itu Mapak Sri. Selamatan. Pagi masih ngelilir tuh baru mulai terus keluar kembangnya mau apa itu kan selamatan. Padahal duitnya sudah habis ke petani buat beli pupuk. Terus pokoknya ramai-ramai loh ke sana selamatan. Alhamdulillah. Begitu naik sedikit rendah. Tapi ya tetap selamatan lagi. Banget ya harganya berapa sampai berapa. Keselamatan itu orang tani. Lain sama pedagang. Minyak aja nggak ada, ribut lah. Petani sih nggak ada minyaknya, rebusan yang jalan. Orang kota sih ribut. Saya ada di rumah ribut. Ya udah kalau nggak ada minyak tuh depan gitu kan, bukan rebusan gitu. Buah direbus, ini direbus, semua direbus, baju direbus. Kenapa masih repot gitu kalau begitu kan? Tapi kerupuk masa direbus? Jadi ini direbus. Seblak aja doyan kan? Seblak itu kan kerupuk direbus itu kan? Saya juga baru tahu ilmunya orang sekarang itu kan seblak. Apa sih seblak itu asam-asam begitu? Sini kan mentah masukkan ke situ, bukan kerupuk matang. Wah, nah di rumah itu saya bilang di kampung di desa ini pakainya pasir. Kenapa nggak kita beli pasir? Cari pasir, agak sedikit lah. Campur-campur kayak kucing gitu. Ada pasir yang buat tutup gorengan, ada persiapan. Kaki itu kan bisa gitu kan, kalau pakai kerupuk. Kalah kan sama orang-orang yang di kampung. Kayaknya mau kiamat, nggak ada minyak aja. Terus walaupun bersama punya hadiran tahun dua habban sudah keluar buah-buahan balik lagi jadi ada biji-bijian lagi. Kemudian nanti mentoleh habis uang dan yang berjalan ke arah zaitun. Anggur ada, zaitun nggak ada, waruman ada di sini. Nyari itu saya pernah membaca ayat ini sama butuh. Cari-cari yang ada duriannya, tapi nggak di sini. Durian yang dicari di sini. Betul, adanya anak, zaitun, rumah, mana nakal. Oh, nggak ada orang durian. Ya emang Qurannya turun di Wonosalam, Pak. Wonosalam tidak keluar karena di sini ada Pasingkongan, enggak. Tapi apa inna fi dzalika ayatin liqaumin yu'minun. Nantinya kan baru bisa dipakai kadang-kadang sudah sampai Mekah. Pak ini korban nabi gitu kan. Ya kan mereka ada yang namanya korban Anwar. Bagian nabi sering bareng di sini itu kalau itu berani-ani nabi itu lahirnya di Jawa. Itu akan ngomong mana itu mau bontong, mana musang, dan mana apa lagi itu, kemudian yang bagus itu. Jadi dulu nabi makannya itu, musang cinta, musang gitu kan. Saking. Apa? Saking. Iya, ya itulah gitu kan. Dulu kan ceritanya begitu kan, yang laris sebetulnya gitu kan. Udah acuan mahal, paling mahal, semua naik Arab gitu kan. Wah, nabi itu makan begini. Ya cocok mereka
Sunawasulan terus sudah tetap ada karena kita kebiasaannya bukan makan kurma. Ya, nasi kebuli serantang ya amblas. Karena kebiasaan kutul balat kekuatan di mana daerah itu kan. Mereka kurma. Memang saya kalau punya kurma 1 ton di sini wajib zakat? Enggak kan? Saya punya kurma 1 ton, nggak wajib zakat. Nggak bisa, karena bukan kekuatan atau istilahnya barang pokok. Nah, bukan kan? Saya punya sekapal kurma semua tentu. Nggak bisa, Indonesia kan yang kurma. Kecuali kalau ente punya sagu, karena zakat. Bukan padi aja, kalau di Ambon itu sagu kekuatannya itu kan. Ya kena lah. Karena kutul barat itu pakai sagu. Nah, Pemalang kekuatannya ada serabi. Ya serabi kalau punya serabi 1 truk. Masuk di birang. Iya. Itu kan ada nasi rombyang, kemudian ada lontong apa lagi, itu kan ada di sana. Itu dekat alun-alun juga. Wanzuru ila samarihi, lihatlah pada buah-buahnya. Malah banyakan di Indonesia, kalau di Indonesia banyak sampai ke kopak, sama kokok, ada di publik di sini. Ada apa lagi yang enak lagi itu sekarang? Yang jadi tempat apa itu? Mana kan kecil-kecil juga enak. Matoa, tahu matoa? Ya enak itu matoa. Makanan burung itu. Atau siapa makanan burung saya beli di ragunan mahal udah lebih daripada apa? Reci. Kayak lebih mana? Kayak malah matoa itu mahal. Inti si tahunya gook, bakal aja. Atau itu kaki layu yang hidup di kuburan itu yang berbeda itu. Waktu kecil kan itu makanan kaki layu. Ada yang pertama itu hijau, terus jadi kuning, merah, hitam gitu. Kecil-kecil. Dzalikumullah rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in. Tujuannya fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Amalan itu. Nah ini Amalan itu. La tudrikul absar. ini sama lu dilatih kan. Agar supaya tidak dimakai apa ya mudah-mudahan apa nggak lihat. Allah yang lihat masa apa bisa begini. Yang menstall la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Nah, malah gitu kan. Saya tulis itu amalannya. Al-Fatihah. Tambahan dari diskusi kemarin itu si moderator yang nggak datang ini nggak datang. Saya simpulkan jadikan di sini sholat aja ada 3 sisi, ditinjau dari 3 sisi. Saya membicarakan sholat dari fikihnya. Orang mengatakan itu syariah. Ya silakan untuk mengatakan syariah. Tapi kalau syariah dijadikan fikih rekod sampean memberikan syariah misalnya judulnya fikih debat lagi gitu kan. Fikih kan itu pendapat debat lagi kan. Kalau saya syariah ya sudah, nanti selesai pakai Al-Quran dah itu aja.
ada tarikat. Nah, tarikatnya itu dipakai oleh Mas Musin. Nah, sebetulnya itu saya pengen yang tarikot begitu, cobalah bukunya apa, dijelaskan. Maksud saya itu kemarin itu. Jadi kita belajar tarikat walaupun nggak pernah dilakuin gitu kan. Ini kan sholatnya karena kewajiban aja kan. Saya kan begitu, apalagi menurut. Yang penting saya sudah sholat, ditanyain makro buka, ya saya sudah sholat gitu kan. Dari toriko, syariat, toriko menuju hakikat atau terus nggak tahu saya itu keter kalau ngaji begitu tuh. Pak Kiai pura-pura. Bukan saya nggak ngurus ini dikelompokkan kemana, ini dikelompokkan mana, ini dikelompokkan kemana itu keter. Katanya satunya ini toriko dan satunya begitu. Yang ada itu murid salik gitu kan di ilmu tasawuf tuh. Kita tuh masih murid, ada yang salik sedang jalan. Atau nanti lagi sampai sana apa? Murid aja nggak lengkap, sering bolos dari murid. Apalagi sampai ke tingkatan salik. Maka yang terakhir itu ada juga apa kemudian dari segi filsafatnya, bahwa takbir adalah ini adalah begini, itu filsafatnya. Ya kalau di sini ada yang ahli tulis, ditulis, dirangkum, ditulis gitu kan. Nanti jadi aliran baru lagi rame lagi. Sholat gaya soko tunggal, repot lagi. Terus itu as-sholatu mi'rajul mu'minin. Makanya tiga-tiganya tentu sama. Fikih saya katakan tanpa tasawuf morat marid. Tasawuf melawan fikih morat karir. Morat marid sama morat karir kan sama aja. Ya kan contohnya menurut fikih sholat kamu pakai kaos oblong aja kan boleh. Batal nggak sah kan? Buat orang tasawuf marah itu. Sama pakai baju rangkap bersiap, semprot begon kanan kiri, semprot begon bagian nggak ada ini sepatu begon adalah. Giliran menghadap sang Khalik dikasih kaos patah. Kaos singlet itu kan. Iya kan? Tasawuf ujung-ujung itu tanpa ngerti fikih. Untuk sholat Jumat langsung aja bulan gitu kan. Pakai sorban ke bulan itu sholat apa? Padahal imam sudah khotbah. Sholat apa? Kan kalau imam sudah khotbah berhenti semua. Kan ansitu wasma'ul gitu kan. Sudah ansitu. Ini sih tengah-tengah pengen ditonton aja kan. Sholat itu juga begitu, tetap pengimaman bagaimana? Warna nikah-nikah orang itu kan. Sholat apa? Qobliyah apa tahiyatul masjid? Kalau imam masuk udah naik ke mimbar, berhenti semua. Kewajibannya adalah mendengarkan ansitu wasma'u rahimakumullah gitu kan. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Apa perlu diterjemahkan begitu tuh? Kita usul ke Departemen Agama. Ansitu jangan nyocok aja gitu. Kemudian gitu. Iya kan? Sah ente sholat nggak pakai wirid sah. Udah mau ada wirid-wiridnya, kita dimarahin di sini. Bisa pakai wirid pakai apa? Maka itu tidak. Nah,
kita kan sedang berdoa. Ya sekali-kali lah itu berbaca istighfar. Kalimatnya astagfirullahaladzim. Kira-kira setelah sholat tuh kamu baca istighfar apa? Allahu Akbar. Enggak. Ada anjuran astagfirullahaladzim sambil menunggu. Astagfirullahaladzim wa ya. Ingat orang tua. Wali jamil mu'minina wa muslimat wa mu'minina wa supaya dibilang bukan orang pelit sama Allah disebut semua lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ada lagi kita mau pribadi wa ba'da maupun di darat maupun di laut. Wah banyak tuh. Di langit juga bersama wah banyak. Langit lagi ditambah di langit yang ketujuh. Wah akhirnya itu tidak, kamu itu tidak berdoa untuk sendiri saja. Kan barangkali nanti kamu sudah duluan, orang juga akan mendoakan. Tadi di cover kan, kalau kalian itu pelit sekarang ya jangan harapkan didoakan orang lain. Makanya kan dulu kalau ada orang meninggal itu sebutkan Al-Fatihah. Surat jenazah kagak, orang surat goib aja Fatihah juga enggak. Ya kira-kira nantinya begitu siapa yang meninggal? Oh, biarin aja dia meninggal. Gimana itu kalau begitu? Gak anu bukan yang dibacain Fatihah, tapi anu. Dulu pengaco, meninggal syukur. Apa yang terjadi di Jakarta, apalagi kan sekarang itu seperti ngangkatkan jenazah tidak. Nanti korlapnya ngangkatkan jenazah di Wasroni biasanya pakai bendera kuningan. Jalan aja biasa sampai di kuburan, nggak usah begitu matungnya merah yang berhenti. Orangnya nanti ketika dalam keadaan macet ngomel, siapa sih itu? Ya kan? Oh mayit lewat, kan ngomongnya kalian sialan, nggak langsung jancur gitu kan sialan. Artinya kalau udah kalimat sialan itu kalau bahasa Arab kan la'anallahu. Ya enak ibadah di mayit sudah tenang-tenang, kalau dikubur masih disumpah itu mampus lu gitu kan. Itu kan sialan itu kalau bahasa Inggrisnya god damn it gitu kan. Kalau bahasa Belanda hot pertama gitu kan. Kasihan. Itu gua kan kalau di Jakarta nggak ngerti saya di Jakarta tuh. Mazhabnya mana? Kecuali kalau dia sakit, mau ke rumah sakit, mau menolong menyelamatkan nyawanya. Kalau mati ya Allah, saya sedih itu banget. Udah begitu melawan arus lagi. Melawan arus itu, harus sana mati belok ke kanan gitu kan. Orang mau ke layur aja ke layur ini kan belok kan rumah ditutup semua nggak terlalu. Ke layur kan nggak bisa lewat sebelah sini. Tutup sebelah sini waktu masuk gitu kan. Terus kan sebelah sana muter kan gitu kan. Wah kok sih kan. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.